Assalamualaikum anak-anak kelas 2A. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 2 materi menaati peraturan. Kalian tahu peraturan itu apa sih? Tentunya kalian sudah sering sekali menjumpai berbagai peraturan, baik peraturan di sekolah maupun di rumah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menaati peraturan. Sebelumnya ini ibu memiliki sebuah percakapan antara Ibu Beni dan Tiur. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya. Tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan lagi berlatihnya. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Beni masih ingin latihan, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Dari percakapan itu kita tahu ya, kalau ibu mengingatkan Beni dan Tiur supaya tidak lupa waktu ketika bermain. Nah, coba sekarang kita latihan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur? Jawabannya, ibu menyuruh untuk berhenti bermain dan segera mandi. Yang kedua, apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Nah, jawabannya tadi menaati perintah ibu. Nomor 3, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Jawabannya, agar tidak melupakan kewajiban kita yang lain. Nomor 4, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Jawabannya adalah kita akan lupa kewajiban kita yang lain. Nomor 5, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Aturannya yaitu adil dan tidak boleh bertengkar. Ingat ya, ketika kita bermain kita harus bersifat adil dan tidak boleh bertengkar. Tadi pesan ibu adalah kita harus ingat waktu saat bermain. Jadi kalau kalian main harus ingat waktu ya, agar kita tidak melupakan tanggung jawab kita yang lain. Contoh, kalian main dari pulang sekolah jam 12, kalian main, jangan lupa mainnya dibatasi, contoh sampai jam 3. Nah, setelah jam 3 kalian pulang, mandi, kalian melaksanakan kewajibannya lain. Contohnya ada yang mengaji, terus ada yang belajar, atau ada yang membantu orang tua. Jadi ketika kalian main, kalian harus selalu ingat waktu ya anak-anak. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu ya anak-anak, supaya kita bisa menyeimbangkan antara waktu bermain dan melaksanakan kewajiban. Selanjutnya ini Bu Tangku mempunyai contoh gambar anak-anak yang sedang berolahraga. Kemudian mereka melakukan sebuah permainan. Nah, di sini Beni ingin menjelaskan sesuatu. Bermain ada aturannya, setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang, aturan itu hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan, teman-teman mau tahu? Kira-kira apa saja peraturan di rumahnya Beni ya anak-anak? Nah, coba kita cari tahu satu persatu. Beni ingin menjelaskan tentang pengertian peraturan. Peraturan adalah pedoman agar kita hidup tertib dan teratur. Peraturan harus ditaati oleh semua orang, baik kapanpun dan dimanapun. Jadi peraturan itu pedoman agar kita hidup tertib dan teratur ya anak-anak.
Nah, peraturan itu harus ditaati oleh semua orang tanpa terkecuali. Jadi, peraturan yang sudah dibuat itu harus ditaati oleh semua orang, baik orang dewasa maupun anak-anak. Dan peraturan itu berlaku kapanpun dan dimanapun. Jadi, tidak ada batasannya ya anak-anak. Ini ada aturan di rumah Beni. Judulnya Aturan di Rumahku. 1. Bangun pagi pukul 05 pagi. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila berpergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 7 malam belajar dengan rajin. 8. Pukul 9 malam tidur. Nah, itu beberapa aturan yang berlaku di rumahnya Beni. Nah, kalau di rumah kalian pasti ada peraturan masing-masing ya anak-anak. Selain itu, ibu mempunyai contoh. Di sini ada gambar Beni dan Edo yang sedang asyik bermain tembak-tembakan air. Di sini tembak-tembakannya dari air ya, jadi tidak begitu berbahaya. Coba dari gambar itu kita jawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, apa yang dilakukan Beni dan Edo? Jawabannya bermain tembak air. Nomor 2, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Jawabannya, yang terkena tembakan air paling banyak berarti kalah. Nomor 3, apa yang terjadi jika Beni dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Akibatnya mereka akan bertengkar. Nomor 4, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Jawabannya agar adil dan tidak terjadi pertengkaran. Nomor 5, apa manfaat aturan tersebut? Jawabannya, permainan menjadi adil dan menyenangkan. Jadi, anak-anak harus tahu ya, dalam bermain itu ada aturannya. Nah, manfaat menaati aturan adalah agar adil, rukun, dan tertib. Jadi, selain aturan dibuat agar kita hidup rukun, manfaatnya juga agar kita itu bisa bersifat adil, rukun, dan juga tertib. Jika tidak menaati aturan, maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kalian lebih memilih yang mana? Hidup rukun, adil, dan tertib, atau hidup penuh dengan perselisihan? Jadi kesimpulan dari Beni adalah aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam bermain. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Kira-kira apa yang terjadi anak-anak kalau kita tidak mematuhi aturan? Betul sekali, tadi akan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sekarang kalian jadi tahu ya, peraturan itu sangat penting dalam kehidupan.